Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semuanya. Semoga kita ada dalam kondisi sehat walafiat ya, diberikan kelancaran, kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Eh, Sebagaimana jadwal dan Selamat agenda pagi, Pak. ya, selamat pagi Mbak Asis. Mengikuti jadwal yang sudah kita tentukan di beberapa waktu yang lalu, kali ini kita akan apa namanya menyaksikan presentasi dari tiga kelompok, yaitu kelompok 4, 5, dan 6, untuk kemudian diambil nilainya sebagai penilaian UAS ya. Jadi boleh yang presentasi itu boleh semua anggota, boleh perwakilannya saja. Langsung saja, di sini ada kelompok 4, 5, dan 6 ya. Saya akan panggil, kalau memang tidak ada atau belum bergabung, kita langsung ke kelompok selanjutnya. Kelompok 4 ada Devia, Hana, Zevanya, Raihan, Joko, dan Mia. Apakah kelompok 4 sudah ada? Atau sudah ada yang mewakili untuk melakukan presentasi kelompok 4? Tidak ada ya. Baik, kemudian kelompok kelima ada Maya, ada Cynthia, ada Fitriani, ada Asis Marlina, ada Hema, ada Asep Wanda. Sudah ada kelompok lima? Saya Pak perwakilannya. Baik, silahkan Mbak Maya tadi ya yang mewakilinya. Iya, Silahkan presentasi Mbak. baik sebentar Pak. Sudah terlihat Pak? Ya, sudah terlihat. Baik, selamat pagi Pak Isan dan juga rekan-rekan semua yang ada di sini. Saya Maya, perwakilan dari kelompok 5 yang akan presentasi tentang mini project ini. Kami di sini memilih bisnis atau produk namanya Basreng Gonjreng untuk bisnis plan-nya. Sebelum masuk ke materi ataupun pembahasan tentang plan bisnisnya, saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu ada Fitriani, ada Asis Marlina, saya sendiri Maya Apriliana, lalu ada Cynthia Aprilia, Hema Malina, dan juga Mas Asep Wanda. Ya. Lanjut saja dari latar belakang kenapa kami memilih basreng gonjreng ini. Sebenarnya ini adalah salah satu makanan favorit kami, Pak, sebenarnya. Karena makanan favorit bagi kami semua, jadi kami memilih produk ini karena eh, produk makanan ringan itu adalah salah satu produk yang saat ini ramai dan saya bilang banyak favorit, banyak menjadi favorit juga di kalangan masyarakat. Nah, latar belakang sendiri dari produk ini adalah makanan ringan yang bisa disebut snack food, merupakan produk pangan yang digemari oleh semua kalangan masyarakat dari segala usia, baik mulai dari anak-anak, orang dewasa, sampai dengan orang tua gitu ya, digemari oleh masyarakat. Karena ini bisa membantu menjaga dan meningkatkan mood dalam melakukan aktivitas, khususnya mungkin bagi pekerja di tengah-tengah meeting ataupun di tengah-tengah setelah makan siang, biasanya di sore hari pasti mencari snack ya Pak, camilan. Jadi di sini kita salah satunya adalah basreng ini. Lalu juga untuk orang tua mungkin di sela-sela sore hari, siang hari gitu ya, dalam melakukan aktivitasnya biasanya yang digemari adalah sambil ngemil. Nah, ngemilan favorit masyarakat Indonesia kita tahu yang pasti yang pedas dan juga apa namanya, pedas dan juga yang digoreng ya, crispy-crispy seperti itu. Lalu di sini snack food ini merupakan snack food yang sudah lama diciptakan. Jadi memang ini udah banyak banget yang produk ini hadir saat ini. Tapi kami juga tidak tetap optimis ya dengan adanya pengeluaran menciptakan produk ini. Kami percaya bahwa dengan marketing yang sudah kami buat ini bisa menjadi salah satu
produk yang bisa mudah didapatkan oleh masyarakat. Nah, basreng ini berasal dari bahasa Sunda yang artinya yaitu bakso digoreng. Basreng ini cemilan khas Sunda yang terbuat dari olahan bahan ikan yang diiris tipis kemudian digoreng, lalu dibumbui dengan bumbu bubuk cabai dan juga rempah-rempah lainnya, Pak. Nah, produk ini kami pilih karena rasanya yang enak serta juga harganya terjangkau. Karena nanti dari kami sendiri ini akan menyediakan beberapa pilihan kemasan ya Pak, dari mulai yang kecil sampai dengan kemasan yang besar untuk dinikmati bersama dengan keluarga. Lalu di sini juga cemilan basreng ini sudah banyak penggemarnya. Terus kita juga akan menyediakan terdapat pilihan banyak rasa. Kemasannya juga fleksibel karena bisa dibuka dan ditutup, jadi nggak perlu wadah penampung lainnya seperti toples dan lainnya di kemasan yang kami buat di sini. Salah satu merek basreng yang paling ramai saat ini adalah basreng gonjreng, karena makanan bakso goreng serasa ramai dan pedas dimulai dengan suara kriuk dan pedasnya. Basreng gonjreng merupakan produk cemilan makanan ringan yang gampang diingat, diingat disesuaikan dengan kalangannya. Lanjut, segmentasi target pasar yang dituju sebenarnya semua kalangan seperti yang tadi saya ceritakan ya, yang menyukai pastinya yang menyukai makanan ringan dan juga yang mencari alternatif nih selain keripik seperti keripik singkong dan keripik lainnya atau cemilan biasa. Hal ini dikarenakan basreng gonjreng memiliki harga yang sangat ramah di kantong. Dari faktor demografi masyarakat juga ini cemilannya cocok untuk dikonsumsi di semua berbagai kalangan, baik anak-anak hingga dewasa. Berikut ini juga target segmentasi menurut dari segi penghasilan masyarakat, masyarakat yang produk ini dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat pastinya. Lalu menurut faktor sosiologis dan psikologis, cemilan ini juga dapat dijadikan hidangan ringan saat sedang menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, dan juga kerabat lainnya. Produk ini rencananya juga akan dipasarkan secara offline di pusat ramai jajan dan juga secara online agar semua orang bisa mendapatkan produk dengan mudah. Jadi target pemasarannya itu nanti kita menggunakan pemasaran online dan juga pemasaran offline. Pemasaran online mungkin kita akan memasarkannya melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Serta juga pemasaran online itu kita juga akan buat digital marketingnya menggunakan Instagram. Untuk pemasaran offline kita akan masuk ke dalam toko-toko cemilan yang saat ini ada tersebar di beberapa tempat sehingga secara offline customer kita ataupun masyarakat bisa dapat dengan cepat. Secara online pun melalui Instagram kita akan terhubung dengan WA ataupun link marketplace sehingga bisa dapat mudah diakses dan juga diorder. Nah, selanjutnya targetingnya di sini sesuai dengan nama dengan nama basreng gonjreng yang berarti memiliki rasa pedas dan bervariasi, maka target utamanya adalah si pecinta pedas dan penyuka cemilan kekinian. Gitu. Jadi dua kategori inilah yang akan kita tuju, ya, penyuka pedas dan juga penyuka cemilan. Selanjutnya, strategi komunikasi pemasaran digitalnya, di sini kita melalui sosial media Instagram. Jadi nanti di akun sosial media Instagramnya ini kita akan bisa menjangkau pembeli secara lebih luas dan caranya menjadikan akun Instagram ini adalah sebagai profil bisnis. Lalu akun bisnis dan lalu membuat iklan agar dapat dilihat oleh banyak orang. Selain itu, kita dapat sering mengunggah foto dan juga video, membuat konten-konten menarik. Kita juga dapat menjalankan live Instagram ataupun juga live TikTok karena saat ini juga untuk penjualan online itu banyak sekali melalui akun TikTok juga. Jadi nanti kita akan membuat akun TikTok untuk berjualan basreng gonjreng ini.
Lalu kita juga akan mengenalkan semua produk ini secara live dari berbagai macam variannya, lalu juga kemasan yang disediakan. Terus kita mencantumkan juga link di bio profil yang seperti yang tadi saya bilang, link ke marketplace dan kita sehingga customer yang lihat di Instagram mau order bisa lebih mudah melalui marketplace ataupun lewat WA kita akan kirim, atau bisa juga di toko-toko yang sudah menjual basreng gonjreng ini. Jadi nanti cukup mudah untuk bisa didapatkan untuk produknya. Lalu kita akan meningkatkan penjualan dengan bekerja sama juga dengan influencer kuliner. Kita akan mencoba memberikan produk kita ke influencer dan membuat video review tentang basreng gonjreng ini, Pak, untuk meningkatkan brand awareness dan juga membangun interaksi dengan audiens kita secara online. Untuk pemilihan medianya sendiri, di sini basreng gonjreng ini melalui sosial media Instagram. Pemilihan media sosial tersebut memiliki banyak keunggulan dibandingkan media sosial lainnya. Untuk membangun brand image, brand awareness, Instagram menjadi salah satu yang paling efektif dirasa saat ini. Salah satu media yang memperkenalkan produk serta mengupdate produk karena jangkauannya lebih luas sehingga cepat untuk menarik para konsumen. Instagram juga memiliki keunggulan dalam hal posting foto ataupun video. Sosial media ini juga memberikan kualitas serta tampilan foto yang baik sehingga sangat cocok juga dijadikan sarana promosi pada umumnya mengandalkan yang foto produk. Agar kegiatan promosi Instagram berhasil secara optimal, maka strategi yang dapat digunakan sebagai berikut, Pak. Jadi apa namanya strateginya akan digunakan adalah yang tadi menggunakan akun Instagram bisnis, lalu kita mengoptimasi profilnya supaya lebih menarik, membuat konten-konten menarik bukan hanya foto tapi juga video melalui Reels, memanfaatkan semua jenis konten, mengadakan giveaway supaya ada interaksi dan engagement terhadap followers kita. Pastinya giveaway-nya nanti macam-macam produknya dan juga kita akan membuat diskon produk untuk tanggal-tanggal menarik ataupun di setiap weekend-nya untuk bisa tarik customer lebih banyak, lalu bekerja sama dengan influencer serta memberikan pelayanan yang mudah dan cepat pada calon konsumen kami. Seperti itu. Untuk pemilihan media sosial Instagram dinilai tepat karena penggunaan Instagram didominasi oleh remaja dan dewasa yang muda sesuai dengan segmentasi dan target audiens kami, yaitu laki-laki dan juga perempuan, kisaran usia 15 sampai dengan 35 tahun. Dengan golongan ekonomi menengah hingga menengah ke atas yang tertarik dengan jajanan ringan seperti basreng ini. Sehingga basreng gonjreng lebih mudah dan cepat dikenali oleh calon konsumen kami, Pak. Selanjutnya keunggulan strategi, makanan ringan basreng ini digemari banyak orang dan tidak pernah surut konsumen karena semua orang suka ngemil dan basreng ini punya penggemar fanatik yang tersendiri. Pertama, kami memilih desain bakso goreng yang berbeda agar menarik minat konsumen milenial dan mencantumkan keunggulan dalam produk basreng kami, basreng gonjreng ini. Misalnya pembuatannya ini tanpa penyedap, jadi rasanya ini 100% dari bakso sapi asli. Lalu inovasi terbaru yang belum pernah ada sehingga basreng bisa bersaing di pasaran. Basreng gonjreng ini selalu cek trending di media sosial sehingga kita bisa selalu update dan memiliki berbagai cara untuk memasarkan produk. Tren sosial media seperti ada lagu, seperti yang tadi saya bilang, konten yang lagi hit, yang lagi viral, itu kita akan buat konten dengan lagu-lagu tersebut sehingga membantu diposting di Facebook, Instagram, serta TikTok bisa menjadi bagian jadi yang paling selalu muncul lah dalam konten-konten yang lagi dinikmati atau lagi ngehit saat itu. Seperti itu.
Penutup, berdasarkan analisa pasar dan rencana pemasaran yang telah disusun, usaha makanan ringan Basreng memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Dengan memberikan kualitas dan rasa yang lebih baik, serta promosi yang efektif, usaha makanan ringan Basreng dapat menjadi pilihan makanan ringan yang populer dan menguntungkan. Modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha ini juga cukup terjangkau, dan proyeksi keuntungan juga cukup menjanjikan. Oleh karena itu, kami yakin bahwa usaha makanan ringan Basreng ini memiliki potensi yang cukup besar untuk sukses dan berkembang di masa yang akan datang. Demikianlah proposal usaha makanan ringan Basreng Gonjreng ini. Semoga dapat menjadi referensi dan memulai usaha di bidang makanan dan minuman ini. Terima Baik, kasih. Mbak Maya, coba saya ingin lihat lagi segmentasinya ya. Oh, segmentasi. Ke depan lagi. Ini tulisannya terlalu kecil ya, jadi Oh, agak iya. susah untuk saya baca. Baik, Pak. Apakah di sini sudah terdapat segmentasi geografis, demografis, dan psikografisnya? Di sini kita sudah ada, Pak, untuk sosiologi dan psikologisnya sih, Pak. Untuk demografisnya sebenarnya karena ini makanan khas Sunda, tapi untuk basreng gonjreng ini sebenarnya udah dinikmati oleh hampir seluruh Indonesia ya. Saya rasa udah mengenali makanan ini gitu, Pak. Jadi udah bukan apa, udah secara luas demografinya kayak Berarti gitu. kelompok ini mengambil produk yang sudah ada ya. Ya betul, Pak. Milik siapa ini? Ini milik pengusaha rumahan sih, Pak, di daerah Hmm. Jakarta Selatan. Media yang sudah digunakan apa saja? Media yang digunakan saat ini kalau kami lihat mereka awal usahanya ini masih sangat tradisional ya, Pak ya. Masih membuka ruko ataupun kemasannya itu masih kemasan yang belum memiliki kemasan yang seperti yang kami contohkan di gambar, Pak. Jadi masih memang benar-benar tradisional. Hmm. Makanya kami di sini mencoba untuk membuat proposal supaya mungkin ini bisa dikembangkan lagi dengan kemasan yang lebih menarik, lalu jangkauan yang lebih luas menggunakan Coba pemasaran. di next slide, Baik, Pak, ini positioningnya ada nggak? Penjelasan posisi produk ini? kalau positioning produknya eh, Nggak ada ya? nggak ada, Pak. Ya harusnya dibuat. Oh iya, baik, Pak. Ya, segmentasi target, STP, dan positioning. Jadi posisi produk ini tuh apa perbedaannya gitu ya. Posisi ini bisa dijelaskan oleh diferensiasi produk dari segi harga, dari segi rasa, dari segi kemasan, dan lain sebagainya. Next, coba. Ini, Pak. Ini yang dimaksud strategi komunikasi pemasaran digital itu apa? Strategi komunikasi pemasaran digital kita benar-benar memanfaatkan sosial media untuk bisa memasarkan produk ini sih, Pak. Itu kan beda lagi. Media kan ada lagi setelah ini. Kalau mengikuti template yang saya berikan ya. Mm-mm. Jadi menggunakan apa gitu. Kalau misalkan lebih detailnya tuh dijelaskan dari konsep 4P itu produknya apa ya. Harganya, price-nya berapa, ukuran kecil berapa, sedang berapa, besar berapa. Kemudian promosinya seperti apa gitu ya. Ada produk, ada price, ada promotion, ada place tempatnya di mana Oke, gitu baik. kan. Apalagi lebih jelas ini menggunakan dari 4P ke dalam 4E gitu ya. Dari produk memberikan suatu pengalaman experience. Dari apalagi 4P itu ya, dari promotion promotion memberikan apa gitu ya, exchange gitu ya, pertukaran. Dari place menjadi everywhere gitu ya. Kemudian dari ya silakan. Pokoknya belum ada lah ya. Oke, Oh, next. Ini menggunakan Instagram saja. Instagramnya saat ini sebenarnya Instagramnya sudah ada, Pak. Justru Hmm, yang dipakai oleh Basreng Gonjreng ini eh,
Instagram yang dimanfaatkan dan Nah, followersnya kalau cukup banyak. Instagram sudah digunakan, lalu kelompok ini memberikan rekomendasinya apa? Jangan Instagram lagi kalau sudah digunakan. Atau alasan dibalik teman-teman kelompok ini memberikan rekomendasi tetap Instagram itu karena apa? Kami tetap merekomendasikan Instagram karena memang Instagram itu punya, karena sesuai dengan target konsumen kami sih Pak, di usia 15 sampai 35 tahun ini kan penggunaan aktif untuk sosial media Instagramnya di range usia itu ya Pak ya, masih aktif Hmm. menggunakan sosial media. Sehingga ketika kita mau mempromosikan sebuah produk, yang paling efektif ya melalui Instagram, yang tadi berupa konten-konten menarik. Jadi produknya udah ada, kita promosiin dengan konten-konten yang menarik, serta untuk menjangkau lebih luas lagi customer yang tadi dibilang secara demografi, mungkin Basreng Gonjreng ini sudah dikenal, tapi untuk rasa dan juga cita rasa dan dari produk kami kan mungkin belum ada yang belum coba dan mungkin bikin penasaran. Jadi Kenapa rasa nggak merekomendasikan di market space seperti Tokopedia gitu ya, uh, atau di Gojek gitu kan, di GrabFood, GoFood, Shopee Food. iya. Kenapa? Uh, karena yang tadi saya bilang, untuk di Instagram orang itu ketika mau membeli atau ketertarikan itu di awal dari Instagram dulu, Pak. Nah, Hmm. nanti kita optimasi di profil picture, profil di Instagramnya. Sehingga ketika dilihat gambarnya, orang masuk ke foto profilnya, lalu di situ tersedialah link untuk bisa akses membeli di mana, gitu Pak. Jadi itu akan terhubung juga kok Pak dengan marketplace-nya seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Oke, Isam. tapi di sini ada penjelasannya, market space-nya apa? Coba next. Marketplace-nya di sini tidak ada penjelasannya sih Ya Pak. nggak ada kan? Iya, jadi Hmm, kurang maksimal ya. Next saja. baik Pak. Yang dimaksud keunggulan strategi di sini apa? Keunggulan strateginya ini kita lebih ke ini Pak. Tadi kan marketnya udah ada nih, penyukanya, terus orang yang suka ngemil dan lain-lain. Nah, gimana nih supaya kita menyiasatinya, basreng gonjreng ini punya ciri khas yang beda dari kemasan sehingga kita tonjolkan itu. Contohnya yang tadi di sini, keunggulan strateginya dari kemasan itu kita cantumkan spesifikasi produknya itu sendiri. Contohnya ini tanpa penyedap rasa 100% dari baso sapi asli seperti itu, Pak. Hmm. Iya. Ini juga bisa disimpan di positioning tadi ya, posisi Mm-mm. produknya. Jadi kalau memang 100% berarti 100%. Kalau yang lain misalkan ada campuran bahannya. Kalau keunggulan strategi mungkin gitu ya, bisa ditambahkan bahwa produk ini apa gitu ya. Produk ini itu ya apa gitu. Keunggulan strateginya itu lebih menekankan pada strategi pemasarannya gitu. Kalau menunjukkan pada keunggulan, perbedaan produk itu mungkin di positioning ya, atau di diferensiasi setelah segmentasi, target, dan baru positioning tadi dijelaskan kelebihan keunggulan produk. Kalau keunggulan strategi misalkan, oh Pak ini produknya masih ada di dalam ada di dalam Blue Ocean strategi, artinya belum ada produk serupa gitu. Jadi kami relatif tidak memiliki pesaing gitu. Atau walaupun produk ini ada di dalam Red Ocean strategi, tetapi gitu ya, boleh juga dicantumkan kelebihan produknya. Bahwa selain rasa pedas, ada rasa apa gitu ya. Mungkin basreng itu identik dengan yang gurih, yang pedas. Mungkin apakah ada basreng itu yang manis gitu ya. Itu kan bisa menjadi suatu diferensiasi produk yang memang belum terfikirkan oleh orang lain. Itu ya tambahan dari saya. Kemudian Baik, next. Setelah ini apa? begitu Pak. Oke. Oke, sudah cukup. Silakan ditutup. Terima kasih Pak.
Oke, terima kasih kelompok berapa barusan? Kelompok 5 ya, yang mewakilinya Mbak Maya. Kemudian langsung saja kelompok 6. Ada Dianita, ada Noval, ada Arishoka, ada Suci, ada Nurjana, ada Nur Hanifah. Sudah ada kelompok 6? Ada, Pak. Halo Ada. Pak, hadir. Iya, silakan. Hadir, Pak. Baik Pak, Silakan. izin screen share untuk PPT-nya. Oke. Sebentar. Oke, apakah masih terlihat Pak? Sudah terlihat, tapi dibikin full ini full apa namanya? Oh, Nah, ini sudah oke. sudah. Oke. Baik. Selamat siang teman-teman sekalian dan Bapak Ihsan selaku dosen marketing communication. Kami dari kami dari kelompok 6 dan kami mau mempromosikan atau mengenalkan produk kami yaitu Queen Tumbler. Sebelumnya kami ingin mengenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Aryo Syaprashanti Fariha, Dianita ML Harahap, lalu ada Kak Noval Anindita, lalu ada Nur Hanifah Puspita Asri, lalu Kak Nurjana dan Kak Suci. Baik, dapat dilihat kita mulai dulu dengan latar belakang. Produk yang kami akan promosikan ini adalah produk tumbler atau botol minum. Produk tumbler ini, mengapa kami memilih untuk mempromosikan tumbler? Karena dengan adanya cuaca Indonesia ini yang kering, maka banyak orang yang kami perkirakan akan sering minum, sehingga kami ingin menyediakan botol minum yang tahan banting sehingga tidak gampang rusak dan tahan suhu minuman yang panas maupun dingin. Lalu untuk nama dari produk kami yaitu Queen Tumbler, mengapa namanya Queen dan maksudnya ratu dan bukan raja? Karena dalam permainan catur, ratu ini adalah buah catur yang paling kuat, yang melambangkan produk kami yang tahan banting dan kualitasnya tinggi. Selain itu, kami juga ingin memasarkan produk ini kepada sebenarnya sih kalangan masyarakatnya sih luas ya, tidak ada usianya sih Pak. Cuman untuk sekarang mungkin kita akan ke pelajar gitu Pak. Selanjutnya segmentasi. Ya, dilanjutkan oleh saya Suci Haryanti. Dari segmentasi ini target pasar kami adalah para pekerja kantoran, pelajar, dan ibu rumah tangga. Karena mereka adalah pekerja yang aktif secara fisik yang sangat membutuhkan minuman panas atau dingin seharian. Next. Oke. Kenapa harus mereka? Di dalam 3 kategori tersebut, kami beranggapan bahwa tumbler ini sangat berguna karena dapat menyimpan minuman dingin atau panas, seperti kopi yang dapat meningkatkan konsentrasi bagi para pekerja kantoran, maupun air es yang banyak diminati oleh para pelajar di siang hari, juga untuk ibu-ibu rumah tangga yang sering bepergian, itu bisa menyimpan air panas dengan ketahanan 12 hingga 14 jam, sehingga tidak perlu mengkhawatirkan lagi untuk membuat susu anak atau sebagainya. Next. Lalu apa sih yang membuat Queen Tumbler berbeda dari tumbler biasa? Tentunya tumbler produksi kami akan didesain dengan mengutamakan 4 poin yang jarang ditemukan pada tumbler biasanya, yang meliputi kualitas, kepraktisan, desain, dan pendistribusian. Next.
Ya, dari 4 poin keunggulan Queen Tumbler ini ada kualitas. Tumbler kami dibuat dengan bahan stainless premium dan memiliki 2 dinding insulasi vakum sehingga mampu menyimpan air panas maupun dingin dalam waktu yang lama. Dari kepraktisannya, tumbler kami juga memiliki size yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari, mulai dari 16 oz, 470 ml, 22 oz, 650 ml, dan 30 oz, 900 ml. Dari desainnya, didesain dengan menambahkan digital suhu juga yang terdapat pada atas tutup tumbler dan juga bisa di-custom dengan gambar-gambar atau tulisan-tulisan sesuai request customer. Dari pendistribusiannya, tidak hanya menyediakan pemasaran melalui toko offline dan online saja, tumbler kami juga siap tersedia di toko-toko alat camping serta minimarket yang ada. Jadi produk kami dengan mudah ditemui oleh customer. Next. Untuk harga dari Queen Tumbler sendiri, harga yang kami tawarkan untuk customer kami lebih murah dibandingkan dengan brand sebelumnya dengan harga yang selangit, tapi dengan fungsi yang sama. Price list-nya adalah 16 oz dimulai dari 250.000, 22 oz 450.000, dan 30 oz 600.000. Next. Ya, lalu ini ada preview logonya yang menggambarkan ratu, dan ada juga logo kami yaitu Queen Tumbler dengan motonya Ratunya Tumbler ya. Lalu, sebentar. Lalu ini kira-kira gambaran desain dari Queen Tumbler sendiri, yaitu tumbler yang cocok digunakan untuk segala usia karena memiliki manfaat dan efisiensi yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Tumbler ini akan sangat berguna untuk orang-orang yang mempunyai hobi outdoor atau berolahraga, bahkan para pendaki gunung. Nah, tentang strategi pemasaran di tengah-tengah maraknya pengguna media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok menjadi alasan kami memilih strategi pemasaran digital untuk media berjualan online. Menurut kami, strategi pemasaran digital sangat efektif untuk melakukan promosi di mana terdapat fitur-fitur start atau bisnis yang sangat membantu seller untuk memperkenalkan produknya. Promosi dengan mengunggah poster aja tidak cukup, perlu penyampaian yang menarik pula agar dapat mencugati pelanggan. Oleh karena itu, kita akan melakukan promosi dengan membuat video pendek dengan konsep tertentu di aplikasi TikTok dan aplikasi lainnya juga. Lalu kita akan menempatkan berjualan melalui siaran langsung di berbagai media sosial. Dan pada kesempatan itu, kita akan mengadakan promo untuk menarik penonton atau pembeli. Tak lupa, kita selalu memberikan informasi di mana produk kita dijual secara online maupun offline. Kita paparkan informasi itu dengan jelas beserta cara pemesanannya agar calon pelanggan tidak merasa bingung ataupun ragu untuk membeli karena minimnya informasi. Selanjutnya pemilihan media. Nah, untuk pemilihan medianya ini, Tumblr ini dipromosikan dan dipasarkan melalui platform media sosial. Salah satu media yang digunakan adalah Instagram. Dalam hal ini, pengguna Instagram merupakan khalayak umum dari remaja sampai dengan dewasa. Pemilihan media Instagram dikarenakan mudah untuk diakses.
Baik, selanjutnya ada keuntungan menggunakan Instagram sebagai media pemasaran. Pertama-tama kita lihat dari fitur Instagram yang menyediakan akun bisnis yang meliputi profil bisnis seperti bisnis lokal, info kontak, dan alamat, dan dapat mengetahui waktu yang tepat untuk promosi jualan. Kedua, kami lihat dari akses Instagram yang dapat diakses dan dihubungkan atau disinkronisasikan dengan media platform pembelanjaan online seperti Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia, dan lain-lain. Hal ini memudahkan calon customer kami untuk membeli beragam produk yang memilih produk yang beraneka ragam. Lalu dilanjutkan kepada insight. Terdapat fitur insight atau wawasan pada bisnis tertentu sehingga dapat melihat statistik pengikut dan dapat melihat siapa saja yang mengunjungi profil kami. Lalu, adapun keunggulan strategi yang kita gunakan untuk menjual Queen Tumbler yaitu terdapat keunggulan penting jika menggunakan strategi marketing digital, yaitu dapat menjadi top of mind, yang berarti dengan tingginya intensitas penggunaan media sosial ini, memberikan kami kesempatan untuk terhubung dengan audiens kami lebih sering. Ketika mereka sering melihat brand kami, setiap kali mengakses media sosial, secara perlahan brand kami akan menjadi top of mind bagi mereka. Hal ini juga akan berdampak pada keinginan mereka untuk membeli atau menggunakan produk kami, bahkan hingga merekomendasikan produk kami kepada orang lain. Next, Kak Caca. Penutup, tumbler tahan panas dan dingin adalah produk yang populer dan diminati di pasar saat ini. Dalam presentasi ini, kami telah memberikan wawasan dan informasi yang bermanfaat tentang penjualan produk ini. Diharapkan presentasi ini dapat memberikan kontribusi bagi para profesional pemasaran dalam merancang strategi penjualan yang sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini memberikan manfaat yang berarti. Oke, terima kasih. Coba kembali lagi ke ke slide awal. Ini produknya sudah ada ya. Oke, di segmentasinya pekerja kantoran, pelajar, ibu rumah tangga, ya, ini termasuk ke dalam kategori apa? Gaya hidup sih, Pak. Gaya hidup, maka mereka adalah pekerja yang aktif secara fisik, yang sangat membutuhkan minuman panas. Boleh, bisa, ya. Nah, ini dipasarkannya di wilayah mana saja? Coba next slide. Oke. Nah, ini kan berarti minuman dingin atau panas, kopi yang dapat meningkatkan konsentrasi bagi para pekerja dan lain sebagainya. Ini dipasarkannya di wilayah mana saja? Jangkauannya tuh di wilayah mana saja gitu? Dijelaskan tidak? Aspek geografisnya dijelaskan tidak? Karena sebenarnya produknya belum ada sih Pak, jadi kita belum ada bayangan geografisnya kira-kira gimana. Namun karena tim kita ini mungkin mayoritas dari Jakarta sih Pak, jadi mungkin mulai dari wilayah Jakarta dulu. Belum ada produknya, berarti ini produk bikinan kelompok ini, begitu? Iya benar Betul. Pak. Oke. Ya kalau produk bikinan sendiri itu lebih enak gitu ya, menyesuaikan atau menyusun strategi marketingnya. Coba next. Oke, ini mungkin diferensiasinya ya. Kualitas, kepraktisan, desain, dan pendistribusian. Berarti di segmentasinya itu belum segmentasi psikografis, juga termasuk ke dalam demografis gitu ya tadi itu. Tapi geografisnya belum ada.
Lalu targetnya dikerucutkan gitu ya. Nah, ini bagian daripada positioning. Diferensiasinya apa? Produk tumbler kan sudah banyak ya. Berarti ini masuk ke dalam Red Ocean strategi atau Blue Ocean strategi melalui kelompok ini. Kalau ASEAN. Red Ocean ya, Red Ocean strategi. Oke. Nah, perbedaan dari segi kualitas, kepraktisan, desain, dan pendistribusiannya itu seperti apa maksudnya? Ada penjelasan lain setelah ini? Ada di slide berikutnya, Pak. 470 mili, 650 desainnya. Maaf Pak, maksudnya preview produknya ya Pak, ada di slide berikutnya. Oke, silakan. Next. Ini, yang ini Pak. Ini memang belum ada. Belum Pak. Itu memang belum ada. Desain sendiri gitu ya, tapi Iya, belum produksi gitu. Betul Pak. Cerita Iya Pak, gitu. betul. Lalu penggunaan medianya apa? Instagram tadi ya? Instagram Pak. Instagram Pak. Iya, Instagram. Kenapa hanya di Instagram? Di market space yang lain? Sebenarnya mungkin tidak di Instagram saja, tapi kalau promosinya lewat Instagram agar bisa lebih diakses, karena di Instagram ada fitur untuk mengakses Blibli, Tokopedia, Shopee, dan Lazada, dan online shop yang lainnya. Di Instagram itu berarti terhubung ke market space yang tadi disebutkan, begitu? Iya. Nah, di sini ada nggak penjelasan itu? Ada Pak di sini nih Pak. Mana? Di akses. Oke, Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia. Oke, next. Keunggulan strateginya apa? Keunggulan strateginya jika kita rajin promosi melalui Instagram, nanti brand kita lama-kelamaan seiring berjalannya waktu dapat menjadi top of mind bagi para pengikut kita di Instagram gitu Pak. Karena dengan tingginya intensitas penggunaan ini memberikan kami kesempatan untuk terhubung dengan audiens kami lebih sering. Jadi ketika sudah menjadi top of mind bagi mereka, produk kami akan mereka akan dapat Caranya gimana? sugesti mereka untuk membeli ataupun Caranya terhubung dengan konsumen melalui Instagram itu seperti apa? Dengan rajin mengunggah konten-konten seperti video pendek di fitur Instagram seperti Reels, dan juga sering mengunggah poster juga Pak. Poster pamflet promosi. Jawabannya itu bisa dengan melakukan bauran promosi ya, yang memang bisa disesuaikan dengan kebutuhan produk ini. Ada sales promotion gitu ya. Itu memanfaatkan momen-momen tersendiri, ada momentumnya. Jadi sales promotion itu adalah potongan harga. Bisa juga dengan buy one get one free gitu, atau potongan harga berapa persen. Atau juga menggunakan advertising gitu ya, periklanan. Ya iklan yang dikatakan tadi, iklan, poster digital, pamflet digital, menghadirkan influencer juga bisa. Baik, Pak. Kemudian apalagi? Bauran promosi itu selain dua yang saya sebutkan ada apa lagi? Coba dilengkapi. Bauran promosi itu ada 5. Nah, 3 lagi apa? Lupa ya? Lupa. Ada itu Pak, yang direct selling ya kalau nggak salah, yang penjualnya langsung
Ya, itu consumer. personal Personal selling ya. ya. Kemudian Kemudian direct marketing itu ya. biasanya melalui media, ada email, ada WhatsApp gitu ya. Kemudian melalui event-event gitu kan, melalui event-event Relation. public relation begitu. Ada event di hotel, ada event di sekolah. Ini jadi sponsornya gitu ya. Oke, di next. Sudah cukup, silakan ditutup. Kelompok 6 ini ya. Iya Pak, kelompok Baik, 6. terima kasih kelompok 6. Kemudian kita kembali lagi ke kelompok 4 tadi yang memang saya panggil belum ada yang nyaut ya. Ada Devia, Hana, Zevanya, Raihan, Pak Joko, dan Mbak Mia. Apakah sudah hadir di sini? Ya, Pak, hadir. Hadir, Baik. Pak. Baik, silahkan yang akan mewakilkan kelompoknya untuk presentasi siapa? Saya sama Mas Joko. Silakan Mbak Zevanya. Izin share screen ya, Pak. Oke. Sudah ada, Pak? Sudah muncul? Ya, sudah Mbak. Izin sebelumnya, Pak, di rumah lagi mati listrik, jadi Iya. Di ini, di SNA, di full kan. Ya, sebelumnya selamat siang Bapak Iksan dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi. Saya, Zevanya, dan anggota kelompok lain, Hana, Devia, Kak Joko, dan Rehan. Kami akan mempresentasikan aplikasi FireCheck. Oke, untuk FireCheck sendiri di era digital saat ini, masyarakat akan diberikan kemudahan dalam melakukan segala aktivitas, terutama di bidang pekerjaan. Masyarakat akan dimanjakan akan teknologi yang semakin canggih dan dimanjakan dengan kepraktisan. Untuk itu, semua perusahaan berlomba-lomba untuk selalu tetap eksis dalam dunia era digital ini. Salah satu perusahaan di bidang jasa yang mengikuti perkembangan teknologi adalah perusahaan distributor alat pemadam kebakaran, yaitu FireCheck. Berawal dari gagasan tentang pentingnya kesadaran masyarakat terhadap APAR dan kurangnya pengetahuan mengenai APAR, FireCheck membuat suatu aplikasi yang bernama FireCheck itu sendiri. Dengan fitur-fitur sebagai berikut, fitur inventory, fitur agenda, checklist inspeksi, dan fitur laporan inspeksi. Untuk segmentasinya, segmentasi pasar yang relevan untuk aplikasi FireCheck ini adalah industri manufaktur, gedung komersial, dan rumah tangga. Untuk rentang usia, kami menargetkan di usia 25-60 tahun, dengan gaya hidup milenial dan orientasi ke depan. Dengan jangkauan seluruh Indonesia, di berbagai tempat-tempat yang sudah kami sebutkan di atas, yaitu industri manufaktur, gedung komersial, dan rumah tangga. Untuk target pasarnya, target pasar yang kami targetkan adalah di divisi marketing dan product innovation di tiap-tiap perusahaan,
lalu di divisi manajemen dan pengelolaan gedung komersial, lalu kami akan kembangkan di setiap agen-agen properti untuk bisa kami kembangkan kembali FireCheck ini. Untuk positioning dan diferensi produk. Perbedaan dari produk kami yaitu fokus pada teknologi terkini, yaitu menekankan bahwa aplikasi FireCheck menggunakan teknologi terkini untuk memberikan respon cepat dan efektif dalam menghadapi kebakaran. Lalu kesederhanaan penggunaan, menekankan bahwa aplikasi FireCheck ini dirancang dengan antarmuka yang mudah digunakan, sehingga dapat dioperasikan oleh siapapun tanpa perlu latihan khusus. Kemudian keandalan dan efisiensi, menyoroti bahwa aplikasi telah diuji dan terbukti efektif dalam situasi nyata dengan meminimalkan waktu respon dan kerusakan. Lalu integrasi data real-time. FireCheck dapat terintegrasi dengan sistem pemantauan dan peringatan kebakaran yang ada untuk memberikan data real-time yang akurat. Kemudian pelaporan otomatis. Aplikasi FireCheck ini memiliki fitur pelaporan otomatis yang memberikan informasi detail tentang insiden kebakaran kepada pihak yang berwenang. Kemudian ada fitur keamanan. FireCheck menawarkan fitur-fitur tambahan seperti pemberitahuan evakuasi, dan instruksi keamanan dalam situasi darurat. Boleh dilanjutkan, Kak Joko? Oke, boleh. Terdengar ya? Terdengar? Oke. Terdengar, Kak. Oke. Strategi komunikasi pemasaran. Strategi komunikasi pemasarannya di sini kita menggunakan website, terus pemaksimalan website dengan Google Ads, Facebook Ads, media sosial, dan seperti TikTok dan Instagram, seperti itu. Next. Di dalam website ini sebenarnya websitenya itu sudah ada ya. Jadi FireCheck ini sebenarnya produk existing yang sudah ada. Jadi website yang sudah dimiliki oleh FireCheck ini sudah cukup baik. Di dalamnya sudah ada seperti untuk menghubungi lewat WhatsApp dan lain-lain. Jadi kita rasa untuk websitenya sudah maksimal. Next. Jadi website yang sudah ada, yang sudah bagus ini kita akan maksimalkan dengan teknik SEO di Google Ads. Jadi kita bisa menyasar dari sisi lokasi, misalnya hanya daerah perkotaan yang kita maksimalkan pakai di iklan Google, seperti itu. Dan di Google sendiri sudah ada rentan usia, misalnya kita bisa setting lokasi, usia, demografi lainnya kita bisa setting di Google. Makanya website yang sudah bagus kita akan maksimalkan dengan SEO melalui Google Ads. Next. Next. Keunggulan strategi yang akan next. Keunggulan strategi. Oke, keunggulan penerapan model AIDA, yakni proses penerapan yang sederhana dan tidak rumit. Selain itu juga model AIDA juga selalu up to date. Jadi menurut kita strategi ini sangat tepat seperti itu. Next. Kesimpulannya adalah model periklanan, promosi, dan publisitas yang maksimal akan memaksimalkan dari penggunaan aplikasi ini sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Cukup, Pak. Baik,
Terima kasih kelompok 4 yang sudah presentasi ya. Coba kembali lagi ke slide segmentasi. Segmentasinya boleh dijelaskan poin-poinnya saja Mbak Zevanya, ini tuh aplikasi, bagaimana cara bekerja aplikasi ini? Ya, jadi aplikasi ini memudahkan setiap usernya sih Pak untuk memantau apar-apar yang ada di setiap lantai. Karena kan apar itu dalam setahun itu harus dicek maksimal 2 kali. Jadi kalau satu perusahaan itu punya gedung lain di tempat lain, itu bisa langsung masuk ke aplikasi tersebut. Jadi sistemnya itu lebih praktis untuk memantau. Oke. Sebentar, kalau memang produk yang ditawarkan di dalam proposal ini itu aplikasi untuk mengecek gitu ya, fire check. Lalu apakah memang relevan dengan media pemasarannya, tadi dikatakan ada TikTok gitu kan? Ini menurut saya tuh lebih cocoknya tuh kan kalangan yang ditujunya itu kan industri lah ya gitu. Apakah itu hotel, apakah itu ya gedung-gedung perkantoran lah gitu. Termasuk mungkin ya rumah tangga, tetapi mungkin minim lah ya rumah tangga, kecuali rumah yang besar gitu ya, rumah-rumah artis. Oke, kita mulai dari segmentasi ya. Berarti segmentasinya mengarah kepada industri manufaktur gitu ya. Lalu dari segi geografis itu di mana saja? Seluruh Indonesia kah atau gimana? Iya, di seluruh Indonesia, Pak. Mana sudah ada keterangan di sini? Di slide tidak ada. Oke. Harus ada, harusnya. Namanya juga proposal. Di next. Ya, ini penegasan, kemudian posisinya next. Next. Oke, next. Marketing management ini maksudnya gimana? Strategi komunikasi pemasaran. Maksudnya gimana? Ini teori sih Pak, teori dari Philip Kotler. Bagaimana penjelasannya? Dia ada 2 sudut pandang manajerial sama sudut pandang ke masyarakat. Gimana? Sudut pandang itu gimana? Yang Kalau diterapkan dari dalam segi masyarakatnya, kita melakukan gimana Pak? Iya, ini tuh maksudnya gimana? Coba yang ditulis di sini tuh sudut pandang itu tuh bagaimana? 2 sudut pandang sebagai strategi komunikasi pemasaran tuh gimana? Kan sebetulnya kata kuncinya sudah ada, saya sampaikan di template ya. Strategi komunikasi pemasaran itu kan tinggal di itu saja, dimodifikasi. Nah, yang saya mau minta konfirmasi dari kelompok ini maksudnya apa gitu dari strategi komunikasi pemasaran ini. Ya, dari teori yang kami ambil, yaitu Philip Kotler, kita menstrategikan strategi yang ada 2 sudut pandang, yaitu strategi masyarakat dan strategi manajerial. Di masyarakat tersendiri, kita melakukan direct marketing, lalu personal selling itu untuk bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat gitu Pak. Lalu dari segi manajerial pemasaran, dari segi media sosial dan untuk bisa menyeluruh ke seluruh Indonesia gitu Pak. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dipresentasikan itu harus ada di dalam proposal ya. Nampaknya Mbak Zevanya bingung menjelaskannya.
Ya nggak tahu ini siapa yang mengerjakan gitu ya. Jadi bukan deskripsi teori-teori lagi. Kalau di dalam proposal itu kan rencana poinnya ini bla bla bla, menggunakan, coba lihat di template-nya gitu ya, menggunakan AIDA, menggunakan 4P menjadi 4E, atau menggunakan sosial media TikTok dan lain sebagainya. Ada media yang digunakan sifatnya multi channel kah atau omni channel kah gitu ya. Itu yang saya maksud. Jadi ini masih belum tepat strategi komunikasi pemasarannya. Kemudian next setelah ini. Nah, ini ya menggunakan website yang sudah digunakan. Ini kan tadi dikatakan oleh Mas Joko ya, sudah ada Ya, Pak. websitenya. Lalu Google Ads-nya juga sudah digunakan. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Facebook belum ada. Belum, Pak. Belum. TikTok dan Instagram belum ada. TikTok dan Instagram sudah ada, Pak. Tapi di Hmm. Instagram kami ingin upgrade di bio-nya itu biar tersambung website. Hmm. Berarti rekomendasi dari kelompok ini itu perlu menggunakan Google Ads dan Facebook Ads gitu ya. Iya. Oke, Iya, betul. next. Oke, next. Next. Keunggulan strategi AIDA. Bagaimana penjelasan dari AIDA ini? Lalu penerapan AIDA-nya dalam bentuk apa? AIDA itu kan attention, interest, desire, action. Ya. Lalu penerapannya seperti apa? Bentuk penerapan AIDA-nya seperti apa? Dilihat Kan, dari media sosial, Pak. gimana? Di media sosial kami konsisten untuk terus upload gitu, upload reels, upload story, dan posting-posting itu untuk menarik perhatian dari pengguna. Lalu ada keinginan dan akan melakukan action, yaitu pembelian. Di media sosial apa? Media sosial saat ini itu Instagram sama TikTok. Mm-mm. Apa bentuk dari attention-nya itu dibangun dengan memposting unggahan apa dalam fitur yang mana gitu ya. Instagram tuh kan banyak, ada reels videonya, ada story-nya, ada feed-nya, ada bla 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 gitu ya. Nah, AIDA ini harus dijabarkan Pak kami gitu ya, memasang poster digital, pamflet digital, di mana anatomi dari poster digital ini bagian attentionnya Pak gitu, ini bagian interestnya, atau tidak usah seperti itu. Kami menggunakan konten-konten menarik di Instagram dan di TikTok. Kami memposting postingan pertama misalkan di pagi hari itu sebagai upaya kami untuk menarik awareness calon pembeli, calon konsumen. Kemudian di jam sekian untuk membangkitkan interestnya, di jam sekian untuk membangkitkan desire-nya, sampai kita closing di pukul sekian itu untuk mengarahkan calon konsumen untuk melakukan pembelian. Itu yang saya maksud bentuk atau penerapan dari AIDA. Ya, di sini belum ada. Hanya sebatas paparan-paparan teori. Next. Ya, jadi masih belum maksimal ya. Oke, sudah nggak apa-apa di apa namanya, diperbaiki apa yang menjadi saya apa catatan yang saya berikan secara lisan tadi. Kemudian nanti pada saat minggu UAS disubmit dengan perbaikan yang sudah dilakukan ya. Baik, Pak. Siapa? Baik, terima kasih kelompok 4 ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, teman-teman semuanya. Bentar ya. Saya sudah absenkan tadi.
Baik, teman-teman semuanya, karena kelompok 4, 5, dan 6 sudah melaksanakan kewajibannya untuk presentasi, dan nilai UAS-nya juga sudah ada ya. Tapi ini tidak menjadi akhir. Saya akan cross-check nanti apakah ada perbaikan atau tidak dari apa yang saya sampaikan di setiap Vkonnya. Dan di kelas ini masih ada satu kali lagi Vkon. Nanti kita akan melaksanakannya di minggu UAS ya, karena UAS itu 2 minggu waktunya. Jadi persiapan untuk minggu depan ya, kembali lagi ke jadwal utama kita ya, di template mini project yang sudah saya share ya. Jadi kelompok 7, 8, 9, 10 kita akan presentasi di hari Rabu 26 Juli pukul 10 pagi ya. Kepada kelompok 7, 8, 9, dan 10 harap mempersiapkan diri untuk melakukan presentasi dan pengambilan nilai UAS-nya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi teman-teman nanti ya, minggu depan sudah bisa langsung disubmit file proposal digital marketingnya ke LMS, maka nilainya juga akan nanti saya inputkan ke dalam LMS, kecuali kelompok 7, 8, 9, 10. Ya, tidak lupa untuk diperbaiki dulu berdasarkan apa yang saya sampaikan. Itu saja ya untuk agenda kita pada siang hari ini. Terima kasih atas atensi dan waktu yang sudah diluangkan. Tadi saya sudah mengabsenkan nama-nama yang sudah hadir di Vkon kita pada siang hari ini. Ya, saya tutup. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.